Saya maafkan penasaran saya dok. Iya dok. Ada nggak dok kasus sudah dewasa, gigi susunya nggak berganti, tetap gigi susu aja dok sampai dia dewasa? Yang paling sering itu gigi seri kedua. Gigi seri itu kedua. memang tidak ada beniknya. Jadi sampai usia dewasa dia untuk gigi seri keduanya tetap gigi susu itu ada sih dok. Kalau itu bagian dari sesuatu yang harus kita banggakan atau bagian dari kelainan dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di podcast Jadi Tahu bersama Klinik Edelweiss. Oh gitu. Hari ini insya Allah kita sudah ditemani dengan Dr. Gigi Anggita Imanita. Dr. Anggi ini merupakan dokter gigi umum di Klinik Edelweiss. Gimana dok? Sehat? Assalamualaikum Dr. Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah saya juga sehat dok. Dokter sehat juga ya? Alhamdulillah Oke. sehat. Sekarang aktivitas ngapain aja dok? Aktivitas saya sehari-hari berpraktek aja dok. Oke. Sehari-harinya sambil melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai ibu aja. Oke, selama 30 menit ke depan kita bersama dengan Dr. Gigi Anggita Imanita insya Allah akan membahas tentang tema yang masih hits juga nih di kalangan masyarakat kita tentang kesehatan gigi anak. Karena memang kita melihat ya dok ya bahwa konsumsi makanan kemudian dan minuman yang tinggi gula itu sekarang meningkat gitu. Nggak cuma di orang dewasa, tapi di anak-anak juga, dan sedikit banyak itu sering saya temui dok akhirnya kasusnya. Pasiennya datangnya batuk pilek, setelah saya periksa, loh kok giginya juga agak keropos-keropos gitu ya. Itu kan sedikit banyak ada pengaruh dari situ ya dok ya. Nanti kita akan bahas tentang itu dok, tapi kita akan coba akhirkan ya. Apakah boleh nggak sih kita ngasih permen ke anak kita, ngasih coklat, atau ngasih minuman yang lain yang manis-manis ke anak kita? Kita tunggu pembahasannya ya. Tapi sebelum masuk ke sana, kita coba pengen tahu dulu dok tentang sebenarnya gigi susu atau gigi sulung itu apa sih ya, kemudian apa pentingnya bagi anak-anak kita. Baik dok, saya coba jelaskan dulu ya dari awal. Si gigi sulung atau yang biasa disebut dengan gigi susu ini dia adalah gigi pertama yang tumbuh di rongga mulut kita. Biasanya dia muncul ketika usia 5 sampai 9 bulan. Gitu. Jadi ketika bayi berusia 5 sampai 9 bulan, range normal usianya itu segitu, gigi pertama di rahang bawah itu muncul, dok. Dan nanti akan bertumbuh sampai usia 3 tahun itu erupsi lengkap gigi susu sejumlah 28 buah gigi. 28. Oke. Betul. Nah, memang nanti setelah dalam perjalanannya itu ketika usia 6-7 tahun, gigi sulung ini akan digantikan dengan gigi tetap. Nah, oleh karena itu memang karena alasan ini mungkin ya banyak yang masih menganggap sepele gigi susu ini dok. Karena alasan nanti akan digantikan dengan gigi permanen atau dengan gigi tetap. Masih banyak orang tua yang kurang memperhatikan atau kurang menganggap penting gigi susu ini, kesehatan gigi susu ini, karena nantinya kalau bolong atau kalaupun harus dicabut pun nanti akan ada gantinya. Gitu dok. Oke, berarti ada mindset dari masyarakat yang ya udahlah, nggak apa-apa keropos sekarang, nggak apa-apa kelihatan hitam sekarang gitu ya. Betul dok. Toh nanti juga diganti gitu ya dok betul. ya. Padahal nggak begitu ya dok konsepnya. Padahal nggak begitu. Meskipun itu gigi susu yang sementara dan akan digantikan, tetap harus kita jaga dok kesehatannya. Karena ternyata gigi susu ini dia punya banyak sekali fungsi dok. Jadi saya coba jelaskan ya satu persatu fungsi utama dari gigi susu. Dia itu adalah yang pasti pertama untuk fungsi pengunyahan ya dok ya. Dengan mengunyah itu yang pasti nutrisi bisa masuk ke dalam tubuh dengan baik ya, yang memang dibutuhkan untuk pertumbuhan perkembangan usia anak kan, usia pertumbuhan. Lalu dengan mengunyah itu juga menstimulasi pertumbuhan rahang. Kemudian fungsi yang kedua itu yang pasti estetik ya dok ya. Jadi ketika tersenyum, bicara, anak mungkin akan merasa percaya diri karena giginya bagus gitu ya. Tidak ada lubang atau tidak hitam gitu. Selain itu fungsi dari gigi susu, selain fungsi pengunyahan, lalu fungsi estetik, dia juga ada fungsi fonetik dok. Fonetik. Jadi dia membantu gigi itu diperlukan untuk pengucapan huruf-huruf tertentu, misalnya seperti F, T, ya, memang membutuhkan adanya gigi untuk kita bisa melafalkan beberapa
huruf itu dengan jelas. Oke. Begitu. Sama seperti kalau diajari ngaji itu huruf fa ya dok ya? Betul, itu kan kita makhrajnya harus benar ya dok Iya, ya. Nah itu benar, memang benar. salah satu peranan gigi ada di situ. Oke, baik. Jadi selain memang hanya fungsi pengunyah tadi, sebenarnya lebih dalam itu dia sangat berkaitan besar dengan perkembangan dan pertumbuhan anaknya ya dok. Betul sekali dok, betul Iya dok, sekali. betul. Karena saya pernah nemu kasus ada sindrom malas kunyah dok. Nah betul, itu sangat berpengaruh dok. Awalnya karena memang giginya nggak bagus, giginya keropos, jadi dia kesulitan untuk mencerna atau mengunyah makanan-makanan yang agak keras. Jadi anak itu ya malas ngunyah gitu. Akhirnya mau cari makanannya itu yang lembek-lembek, kemudian yang cair-cair. Padahal kalau sudah lewat 12 bulan ke atas itu kan harus ngikutin tekstur yang dewasa ya dok ya. Jadi ternyata sepenting itu sobat jadi tahu sekalian, meskipun gigi susu dan gigi sulung akan digantikan, tapi kita harus tetap menjaganya gitu, karena itu kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Betul dok. Gitu ya dok ya. Iya. Di samping bisa jadi meningkatkan kepercayaan diri juga ya, karena ya kalau misalkan giginya pada keropos, apalagi yang bagian depan ya dok Iya, ya. betul dok. Itu kan agak malu juga ya gitu. Iya. Kadang anak-anaknya juga kalau misalkan diperiksa oleh dokter tuh akhirnya enggan dok, akhirnya Betul. buka mulut itu. Iya. Nah dok, kaitannya dengan gigi susu ini dok, saya maafkan penasaran saya dok. Iya dok. Ada nggak dok kasus sudah dewasa, gigi susunya nggak berganti, tetap gigi susu aja dok sampai dia dewasa? Ada sih dok sebenarnya, tapi mungkin kalau yang full tidak ada sama sekali benih gigi tetapnya itu jarang sekali. Tapi biasanya ada beberapa kasus gigi yang paling sering itu gigi seri kedua. Itu memang tidak ada benihnya. Jadi sampai usia dewasa dia untuk gigi seri keduanya tetap gigi susu itu ada sih dok. Oh gitu. Oh berarti memang kalau itu bagian dari sesuatu yang harus kita banggakan atau bagian dari kelainan dok? Itu maksudnya kelainan sih dok. Jadi memang kelainan yang dia tidak terbentuk benih giginya gitu. Benih gigi tetapnya ada, memang kejadiannya angkanya cukup banyak sih dok. Kalau misalnya untuk gigi seri kedua itu biasanya cukup banyak yang tidak terbentuk benihnya. Oh oke. Baik. Jadi tuh memang ada yang kelebihan gigi kasusnya, ada yang kekurangan gigi itu ada. Oke, berarti kekurangan apa ya istilahnya, bahan baku yang dari sononya ya? Nah itu memang udah dari sana. Udah dari sananya, jadi yang susunya akhirnya tetap bertahan gitu, nggak ada yang mendesak untuk ganti gitu. Betul, ya? Oke, baik dok, mengenai gigi susu yang tadi kan awal mula muncul tuh usia 5 bulan ya, jadi usia bayi itu dok ya. Kalau sudah muncul satu dok, sebenarnya apa yang harus kita lakukan dok untuk menjaganya? Apakah memang harus kita langsung sikat gigikan ke anaknya, atau kita nunggu deh, tanggung udah jadi 10 gitu? Iya. Atau jadi 5 itu gimana ya dok ya? Iya dok, jadi kalau untuk membersihkan gigi itu nggak usah nunggu sampai si gigi itu muncul. Sebenarnya dari ketika bayi pertama kali lahir itu kan memang belum ada giginya ya dok ya. Ibunya harus sudah mulai membiasakan membersihkan si gusinya itu, gusi dan sekitar rongga mulutnya. Jadi lidah, pipi boleh, sama daerah gusi yang tidak bergigi itu dari sejak lahir dibersihkan, biasanya menggunakan kasa dok. Menggunakan kasa yang dicelupkan ke air. Fungsinya adalah kita untuk membersihkan gusi dan rongga mulut dari sisa-sisa susu atau ASI gitu ya dok ya. Sama dilakukan pemijatan halus dok. Pemijatan halus. Betul. Jadi fungsinya adalah satu untuk menstimulasi pertumbuhan si gigi tersebut yang masih ada di dalam gusi. Lalu itu fungsinya juga ada untuk stimulasi otot oromotor dok. Yang nantinya memang kedepannya itu dia membantu saat anak itu mulai belajar bicara. Untuk mengunyah gitu ya, itu kan ada hubungannya dengan otot-otot oromotor di situ. Jadi kita bersihkan sekitar mulut itu, pipi, lidah, gusi gitu dok. Oke, dok, ada kekhawatiran sebagai orang tua ya dok. Kalau misalkan sikat gigi yang umum itu kan ada juga ya produk-produk sikat gigi yang untuk anak gitu dok. Iya. Nah, baiknya untuk giginya yang baru 1, kemudian 2, itu apakah langsung menggunakan sikat gigi yang itu?
atau boleh atau tidak, atau memang harus ya sudahlah kita pakai kapas saja dok? Oke, jadi kalau misalnya belum ada gigi, kita sarankan menggunakan ada sikat gigi silikon yang dimasukkan ke jari. Oke, Nah, itu boleh sikat memakai gigi itu silikon. dan kasa atau Oke. kasa. Ketika sudah ada 1 atau 2 gigi, itu boleh masih menggunakan kasa, tapi sudah tidak menggunakan sikat gigi silikon karena itu sudah tidak efektif untuk membersihkan gigi. Jadi membersihkannya menggunakan sikat gigi khusus anak yang lembut dan sangat dianjurkan sudah menggunakan pasta gigi berfluoride Oke. saat gigi pertama itu muncul. Jadi ketika gigi pertama muncul biasanya di usia 6 bulan atau mungkin range-nya sekitar 5 sampai 9 bulan. Tapi ada juga beberapa anak yang memang sampai di atas 1 tahun belum muncul nih dok. Jadi memang ini variasi sih dok untuk pertumbuhan pertama gigi. Boleh ditunggu sampai 15 atau 18 bulan. Jika memang gigi pertama itu belum tumbuh, nanti segera periksa ke dokter. Gitu ya. Oke. Tapi jika sudah tumbuh sesuai usianya itu, kalau sudah muncul 1-2 gigi, bersihkan menggunakan sikat gigi khusus anak atau kasa, lalu menggunakan pasta gigi berfluoride hanya sebesar bulir beras dok. Oke, catat ya sobat jadi tahu, sebesar bulir beras. Iya. Jadi jangan terpengaruh video yang ada di iklan itu kan Yang sepanjang. penuh ya dok ya. Iya penuh ya dok ya. Biar laku itu. Biar cepat habis, Betul. beli lagi. Betul dok. Jadi nggak perlu sebesar itu, sebanyak itu, cukup sebulir beras. Sebulir beras Kecil untuk sekali ya, Dok, anak berarti ya? usia 6 bulan sampai 3 tahun. Anjurannya seperti itu. 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Ya. Baik. Dok, tadi kan dokter Anggi bahas juga kalau munculnya gigi susu itu kan bervariasi ya dok ya. Betul dok. Deadline bagi orang tua itu yang kira-kira mereka perlu worry dan aware kalau misalkan belum muncul dok. Itu di usia berapa ya dok? Kayaknya saya harus periksa deh gitu. Ya, biasanya plus minus 12 dari waktu muncul normal. Jadi misalnya normalnya 6 bulan nih dokter, tambah aja 12 bulan. Jadi mungkin sekitar 15-18 bulan sampai 18 bulan. Jika anak itu memang makannya sudah teksturnya sesuai dengan usianya, periksakan ke dokter gigi aja dok. Oke, baik. Jadi kuncinya sobat jadi tahu sekalian, kalau anak sobat jadi tahu sekalian gigi pertamanya belum muncul di usia 15 sampai dengan 18 bulan. Nah, kalau makannya sudah biasa, sudah normal, bagus gitu ya. Tapi kok belum muncul juga, nah itu kayaknya perlu untuk memeriksakan kondisi dedenya ke dokter gigi ya dok ya? Betul dok. Dan ini dok sama pertama kali ke dokter gigi, nggak usah nunggu sampai giginya banyak sebenarnya dok. Oh gitu. Jadi anjurannya itu adalah ketika gigi pertama kali muncul, itu direkomendasikan untuk langsung menemui dokter gigi untuk konsultasi atau dalam jangka waktu 6 bulan setelah gigi pertama muncul. Jadi minimal sebelum ulang tahun pertama anak itu sudah ada kunjungan ke dokter gigi. Baik. Nah dok, muncul saat pertama, usahakan langsung kontrol ke dokter gigi, kemudian atau telat-telatnya gitu misalkan sibuk segala macam 6 bulan deh gitu. Ya. Nah dok, biasanya apa aja sih dok yang diperiksaan pada saat pertama kali kunjungan itu? Jadi kalau pertama kali kunjungan saat masih usia bayi ya dok ya, baru pertama kali kunjungan itu biasanya kita lebih periksa aja dulu, periksa keadaan kondisi gigi anaknya, lalu kita memberikan ini dok, edukasi kepada orang tua. Misalnya cara merawat gigi anaknya, cara pembersihannya, seperti itu sih dok. Oke, jadi selain diobservasi nanti bentuk giginya apakah normal atau tidak, posisinya juga bengkok atau tidak ya dok ya. Nanti teman-teman sobat jadi tahu juga akan diedukasi nih oleh dokternya gimana sih cara perawatan gigi yang baik dan benar untuk dedenya. Betul dok. Nah dok, kita kembali ke variasi pertumbuhan tadi dok. Iya dok. Ada nggak sih dok? Kadang kan orang tua ya worry juga gitu. Ngelihat anak tetangga, ya anak tetangga kok giginya udah 4, udah 5, yang bagian depan lagi kan jadi kelihatan, sedangkan anak saya biasanya kan satu jalur sama rambutnya dok ya? Iya. Rambutnya masih jarang, kemudian gigi juga belum muncul gitu. Ada nggak sih dok yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa menstimulasi baik dari mungkin teknik maupun dari segi makanan dok? Untuk mensimulasi munculnya gigi gitu dok. Iya, jadi kalau untuk
pertumbuhan atau erupsi gigi itu dia dipengaruhi banyak faktor sih dok sebenarnya ya. Jadi dari faktor nutrisi itu ada pengaruh, lalu faktor kebiasaan dia mengunyah gitu. Terus ada juga yang menyebutkan faktor etnis, ras itu juga berpengaruh. Ada juga yang menyebutkan kalau jenis kelamin itu juga ada pengaruh, biasanya pada perempuan lebih cepat tumbuhnya. Gitu. Seperti itu sih dok. Jadi ya kalau misalnya memang kita mau berusaha, kita usahakan dari saat kehamilan berarti ya dok ya. Karena benih gigi itu mulai terbentuk saat kehamilan. Bahkan di trimester pertama itu sudah mulai terbentuk. Usia sekitar mungkin 5 minggu ya dok ya, itu mulai terbentuk benih gigi sampai nanti termineralisasi, berarti kan kita butuh asupan kalsium mineral yang cukup. Biasanya itu mulai di usia awal trimester 2. Gitu. Jadi ya salah satunya dimulai dari saat kehamilan. Nutrisi ibu hamil sangat penting untuk tercukupi. Ketika sudah tumbuh gigi ya itu mengunyah, nggak usah tunggu anak tumbuh gigi untuk naik tekstur gitu, karena sebenarnya anak pun masih bisa mengunyah tanpa ada gigi, dia bisa mengunyah dengan gusi, dan dengan pengunyahan itu nanti terstimulasi gitu. Pastikan nutrisi tercukupi. Itu aja sih paling dok. Selebihnya sih nanti ya takdir ya dok. Ya udah dok, benar takdir. Tapi yang bisa kita usahakan berarti asupan dari kalsium bahkan sejak hamil ya. Iya dok. Nah itu kalau bagian itu bisa dikonsultasikan ke dokter obstetrisnya atau dokter keluarganya ya dok ya. Iya. Oke dok, kaitannya dengan lah kita sudah jaga biar nggak ada masalah dengan gigi bayi, gigi anak kita. Tapi yang namanya penyakit itu kadang nggak bisa kita kontrol ya dok. Betul. Nah biasanya apa aja sih dok penyakit yang paling sering dialami oleh anak-anak itu dok? Kalau paling sering di anak-anak itu pastinya gigi berlubang ya dok ya. Gigi berlubang, oke. Apalagi kan kalau anak-anak tuh sukanya makan manis, susu manis ya dok ya. Sering kadang anak-anak juga ngedot misalnya, jadi sambil di tengah malam dia masih minum susu botol. Nah itu sangat berpengaruh terhadap kejadian karies pada gigi anak. Kemudian kalau gigi anak itu dia tuh morfologinya tuh dia cukup unik dibandingkan gigi dewasa. Karena apa? Karena lapisan email yang terluar dari gigi, lapisan terkerasnya itu dia lebih tipis dok dibanding gigi dewasa. Gitu. Sementara ruang pulpa itu yang berisi syaraf dan pembuluh darah, dalamnya itu dia lagi lebih berarti besar, iya dok. Jadi memang akan sangat gampang ketika terjadi karies. Dia lebih cepat membesar dan akhirnya menimbulkan sakit pada anak-anak. Jadi kalau misalkan sobat jadi tahu sekalian sering ngelihat gigi anaknya itu agak kuning kemudian kecoklatan, itu sudah karies harus berarti segera ya dok. Jadi memang tahap awal dari karies itu awalnya tuh kalau misalnya kita perhatikan sudah mulai ada white spot di gigi anak. Jadi nanti dilihat ada bercak putih di giginya. Itu berarti udah tanda awal nih. Lesi awal sebelum karies. Nah, tapi kalau white spot ini dia sebenarnya masih reversible, jadi masih bisa kita sembuhkan lagi dok, kembalikan ke kondisi normal. Itu caranya ya kita dengan menggantikan mineral yang hilang. Gitu dia bisa terbentuk white spot itu karena ada mineral yang lepas yang hilang. Terkikis ya? Iya, tapi memang kalau white spot dia belum terbentuk lubang ya dok ya. Nah nanti bisa digantikan dengan pemberian lagi mineral seperti kalsium atau fluoride gitu ya dok ya. Nanti bisa dilakukan ke dokter gigi sih dok. Jadi biasanya kita ada yang namanya itu pemberian fluoride topikal atau varnish fluoride. Nah itu bisa menyembuhkan kondisi white spot itu. Dok, kaitannya dengan pemberian fluoride yang dokter tadi jelaskan itu apakah sama dengan istilah imunisasi gigi dok? Nah iya, jadi memang suka banyak beredar ya dok ya, ada istilah imunisasi gigi. Itu saat giginya tuh dia tidak ada kelainan atau tidak ada sakit atau lubang, lalu dilakukan itu topical fluoride itu dok, betul. Itu bisa dilakukan sebelum adanya white spot atau ada keluhan apapun dok. Jadi ketika gigi anak sehat, kita lakukan varnish fluoride itu atau imunisasi gigi ya dok ya, supaya giginya itu lebih kuat dan tahan terhadap karies. Dan itu biasanya dilakukannya ada berulang kali sih dok. Cukup misalnya 2 kali sampai 4 kali, baru nanti diulang lagi 6 bulan lagi, seperti itu sih dok. Berarti sobat jadi tahu sekalian, kita nggak harus nunggu gigi anak kita jadi coklat atau menghitam dulu ya dok ya. Dok. Ada istilah namanya imunisasi gigi, itu maksudnya bukan kita suntikan obat imunisasi ke gusi anak kita ya, enggak, tapi kita beri lapisan yang lebih tebal ya dok ya? Dia jadi lapisan yang nanti ikatan si lapisan itu dia akan lebih kuat dan tahan terhadap karies.
Baik, jadi dia kayak kita kasih shield gitu, penghalang ya, kita kasih Betul. tameng biar bakteri agak kesulitan untuk menembus gigi Iya, kurang anak kita lebih ya dok ya, seperti kurang itu, lebih Dok. gitu ya. Di klinik Edelweiss bisa nggak ya dok ya? Insya Allah bisa, Oke. Dok. Di klinik Edelweiss kalau misalkan sobat jadi tahu sekalian mau melakukan imunisasi gigi, itu juga bisa dilakukan di klinik Edelweiss. Nanti bisa bersama dokter Anggi atau dokter gigi yang lainnya. Iya, Dok. Oke dok, mungkin sebelum kita masuk ke closing statement kali ya dok, sebelum kita tutup mungkin kita barangkali ada closing statement dari dokter Anggi untuk orang tua kita nih, untuk parents yang nonton di sini semua. Iya, baik. Jadi untuk parents, meskipun gigi susu nanti pada akhirnya akan tanggal dan digantikan dengan gigi permanen, tapi tetap kita harus menjaga kesehatan gigi sulung dengan cara itu kontrol rutin 6 bulan sekali, supaya kalau misalnya ada kerusakan yang masih dini itu bisa segera terdeteksi dan segera dilakukan perawatan seperti itu ya. Jadi dengan kita menangani secara lebih dini itu kita akan lebih hemat waktu, yang pasti hemat biaya juga, karena nanti tindakannya dan tindakan perawatannya itu akan lebih akan lebih simpel gitu ya, dan anak pun nggak harus melewati kesakitan terlebih dahulu sehingga mengurangi anak itu ada rasa trauma atau takut ke dokter gigi. Seperti itu, Dok. Menarik banget ya pembahasannya sobat jadi tahu sekalian. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab, tapi kita simpan untuk pertemuan selanjutnya dok. Baik, terkait gimana sih caranya memberikan permen, kemudian coklat atau susu yang aman untuk anak-anak kita. Jadi boleh nggak sih sebenarnya ya dok ya? Iya. Kalaupun boleh, gimana caranya agar gigi anak-anak kita tetap terselamatkan? Tapi nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Hatur nuhun Dokter Anggi untuk hari ini. Ya, kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan selanjutnya. Baik, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.